Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kita kembali berjumpa di Perempuan Bicara bersama saya Maria Assegaf. Kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik kalau diperbincangkan, terlebih ini juga menjadi perbincangan juga di kalangan emak-emak begitu ya. Apa sih itu gitu? Ini adalah mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Kita tahulah sejak Desember begitu, sebut saja apa? Daging sapi, kemudian ayam potong, harga cabai, bahkan hingga kini kelangkaan minyak goreng juga masih dirasakan oleh sejumlah masyarakat di sejumlah daerah. Tapi baru-baru ini sejumlah lembaga survei kemudian merilis tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin justru tinggi. Sebut saja angkanya rata-rata berada di atas 70%. Mengapa hal ini bisa terjadi dan hasil survei berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan? Kita akan bahas hal ini langsung di meja Perempuan Bicara bersama dengan sejumlah perempuan-perempuan hebat juga yang ada di samping saya. Saya perkenalkan satu persatu, ada Ibu Afiliani, pengamat ekonomi. Boleh dicoba mikrofonnya Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Dan juga di sebelah Bu Afiliani ada Bu Dwi Ria Latifa, politisi PDIP. Sudah terlihat dari bajunya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Maria. Iya, dan juga tentu tak lain tak bukan ya. Ini kalau sebagai pemirsa setia Perempuan Bicara sudah tahu lah ya. Bu Husnul Latifa, ini Bu Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Sehat, Assalamualaikum. Semua pemirsa juga sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Amin, terutama amin. Pemirsa setia Perempuan Bicara. Betul, amin. Harapan kita semua juga. Dan juga ada lagi satu wanita cantik di ujung sana. Ada Mbak Sherly Annavita, pegiat media sosial dan juga influencer muda kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan semuanya. Selamat malam, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Mas Burhanuddin, nanti kita akan tanya-tanya, tapi kita tahan dulu ya, karena kita akan melihat ini ada tayangan berikut ini mengenai tema kita, mengapa kemudian sejumlah kebutuhan pokok meningkat, tapi hasil survei justru berkata lain dengan tingkat kepuasan kesejahteraan sosial terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Berikut ini. Kepuasan masyarakat masih cukup tinggi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Padahal masyarakat tengah dililit berbagai persoalan. Harga bahan pokok melambung tinggi, kelangkaan minyak goreng, serta penolakan keras pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan Januari tahun 2022, 73,9% masyarakat merasa puas dengan hasil kinerja pemerintahan Joko Widodo. Tingkat kepuasan masyarakat ini meningkat dibanding survei periode sebelumnya, bahkan menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau di awal pemerintahan Jokowi. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari hingga Februari 2022 menyebut kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 71%. Sementara Lembaga Survei Indonesia pada Februari hingga Maret 2022 menyatakan meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menurun dibanding hasil survei sebelumnya, namun tingkat kepuasan masih di posisi 66,3%. Hasil survei mengundang beragam komentar. Persoalan hidup masyarakat nyata di depan mata, namun masyarakat masih merasa puas. Pemerintah diharap tidak berpatok terhadap hasil survei, berpuas diri dengan angka, terpampang nyata PR persoalan kesejahteraan masyarakat yang dinanti untuk diselesaikan. Ya, kalau itu tadi kan hasil dari lembaga survei. Kalau saya mau tanya langsung di sini, puas atau tidak? Jawabannya cukup satu kata, puas atau tidak. Saya mau tanya dulu dari Bu Afiliani, puas tidak terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf Amin? Ya, artinya gini, kita harus melihat dari perspektif. Puas atau tidak Bu? Satu kata aja. Sedang-sedang saja sih, karena ada puas kekurangan, ada ketidakpuasan, ada kepuasan. Jadi ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Nanti gitu. kita gali lagi, oke. Bu Ria, puas atau tidak?
Alhamdulillah puas. Tapi Puas. bahwa ada kekurangan ya itu pasti harus diperbaiki. Oke, baik, Bu Husnul. Itu pertanyaan bukan untuk scholars. Tapi puas atau tidak Bu? Kepo Itu juga pertanyaan bukan untuk scholars. Singular isu single itu nggak bisa ditanyakan General? kepada scholars. Nggak bisa karena Anda yang seperti tadi harus diturunkan kepada isu real. Ekonomi aja nggak bisa. Ekonomi puas nggak bisa. Kalau Anda scholars, ya. Tapi kalau untuk lay person mungkin. Oke, catatannya sudah banyak. Nanti kita minta keterangan ya. Kalau Mbak Shirley, kalau ditanya ini perwakilan netizen kita di media sosial, puas atau tidak sih selama ini? Karena Shirley juga adalah scholars, jadi saya pikir udah dijawab juga oleh Bu Husnul. Itu bukan satu jawaban single yang Ya. pada akhirnya butuh penjelasan. Oke, di kalau begitu masing-masing boleh bidang. dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat terlebih anak muda ya, melihat hasil survei ini dan juga melihat kenyataannya di lapangan, Mbak Shirley. Ya, terlepas dari indikator yang sudah dikeluarkan dan hasil surveinya, tentu kita mengapresiasi itu. Namun dalam hal ini publik juga punya hak terkait bagaimana menanggapi itu dengan indikator yang ditemui di fakta lapangan. Tapi setidaknya satu hal yang pasti bahwa kepuasan rakyat terhadap presiden dan pemerintahannya itu Mbak Maria, itu seharusnya berbanding lurus dengan bagaimana presiden dan pemerintahannya mengeksekusi janji-janji baik dari kampanyenya dulu. Dan untuk menyederhanakan ini setidaknya ada 4 standar utama yang sama-sama bisa kita jadikan awal diskusi ini. Yang pertama adalah bagaimana jaminan kesejahteraan rakyatnya. Kita sama-sama tahu bahwa hari ini harga bahan pokok itu sudah sangat tidak stabil. Beberapa hari terakhir publik masih dihebohkan dengan harga minyak, kedelai, yang bukan hanya itu diikuti juga dengan aturan baru pencairan JHT yang baru beberapa waktu yang lalu dikembalikan ke semula setelah protes di mana-mana. Artinya dengan konteks yang seperti ini patut kita pertanyakan secara kritis. Apakah mungkin kepuasan rakyat itu tinggi ketika ternyata kesejahteraan rakyat yang dihadapi di akar rumput demikian. Yang kedua, bagaimana kebebasan berpendapat? Karena di rakyat dalam hal ini. Kenapa? Karena kembali ke sistem negara kita adalah sistem demokrasi, maka faktanya sekarang masyarakat semakin sulit. Bahkan bisa dibilang cenderung takut menyampaikan aspirasinya. Ini menarik menghadirkan Pak Burhanuddin karena mengutip data dari Indikator Politik Indonesia sendiri pada tahun 2020 menyebutkan 79,6%. Nanti bisa diklarifikasi langsung oleh beliau. Nyaris 70-an% warga ternyata merasa makin takut menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga, bagaimana dengan penegakan hukumnya dalam hal ini? Apakah sudah berkeadilan? Apakah sudah tidak tebang pilih? Ini jauh lebih penting untuk kita bahas karena apakah hukum yang semakin kesini, semakin kita lihat timpang dan penuh dengan ketidakpastian ini semakin menemukan titik terangnya. Contohnya banyak, mulai dari mereka yang sering berseberangan dengan pihak kekuasaan, yang sangat mudah ditersangkakan dan menjadi tersangka dalam hal ini. Namun di sisi sebaliknya, ketika itu terjadi di pihak yang dekat dengan pemerintah, meskipun laporannya sudah berkali-kali masuk, namun seolah tidak tersentuh oleh hukum. Ini kan patut. Artinya kembali lagi kepada kepercayaan. Kepercayaan, karena kita memang membahas itu salah satu indikatornya. Kemudian juga bahwa semakin kesini semakin publik menemukan bahwa penegak hukum baru benar-benar serius mengeksekusi satu kasus sampai selesai, setelah itu viral. Pertanyaannya, ada berapa banyak kasus yang tidak viral? Ada berapa banyak kasus yang sebetulnya tidak selesai? Contoh konkretnya adalah misalnya seperti pelapor korupsi yang baru-baru ini viral dan sudah diklarifikasi oleh penegak hukum bahwa ada terjadi kesalahan. Oke, kalau viral, bagaimana kalau enggak? Dan kita sama-sama tahu bahwa ini adalah fenomena iceberg. Di kalangan anak muda juga kita tahu ada kasus Crazy Rich yang baru juga akhirnya terungkap, padahal itu sudah dinyatakan ilegal. Belum lagi data dari YLBHI dan imparsial terkait banyaknya tindakan kekerasan, penahanan, penyiksaan oleh aparat hukum. Dan dengan semua eskalasi yang terjadi ini, apakah betul kepuasan rakyat itu tinggi ketika kita tahu bahwa yang terjadi dalam konteks penegakan hukum demikian adanya. Terakhir yang keempat, bagaimana dengan jaminan keamanan bagi rakyatnya? Dalam hal ini,
sedikit saja saya ingin menyampaikan data bahwa hari-hari terakhir ini kita sama-sama tahu bahwa semakin sering pelanggaran kedaulatan terjadi di negara kita. Kita juga mendengar betapa alutsista di negara kita ini sudah cukup tua. Plus data terakhir Kapolda Papua tahun 2021 misalnya, terjadi 92 aksi teror di Papua yang dilakukan oleh KKB. Ini mengakibatkan korban nyawa per tahun 2022 tahun ini kita kehilangan 1 Brigadir Jenderal TNI. Per hari ini 8 orang tewas karyawan swasta. Artinya negara tidak mampu di sini untuk menjamin keamanan dan keselamatan Tidak mampu menjamin keamanan dan juga banyaknya ketidakpuasan berarti yang Anda tangkap di lapangan. Betul. Oke, kita tahan dulu ya Mbak Selvia. Nanti kita juga ingin tanya-tanya juga kepada narasumber lainnya. Sebenarnya ada tidak sih korelasinya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan juga hasil survei dari beberapa lembaga survei tersebut? Kita tahan dulu, usai jeda sesaat lagi.